Sambil itu dibenerin, kau bisa lihat di arah penonton nggak? Tadi sebelah sini, ini ada apa di sini, Roy? Di situ ada makhluk besar juga, Bay. Seperti kuntilanak berwarna merah. Saya menggambarkannya sebelum dia ke situ. Ini yang kamu gambar ada di sini? Iya, betul sekali, Bay. Lagi ngapain dia di sini? Dia tadi menunjukkan kehadirannya gitu loh. Jeng gitu. Supaya kita takut, tapi kita kalau semakin takut makin diganggu. Dia mau apa sebenarnya? Mau kita merasa terganggu. Oh, Tapi yang masuk ke tubuhnya Mbak Dina? yang Itu itu juga? Yang beda lagi yang lain. Saya ngeliat koleksinya Mbak Dina banyak banget. Itu yang diwarisi sama bapaknya itu? Iya. Warisan bisa jadi warisan sebagai kolektor belaka. Namun tidak diyakini sebagai Jadi kekuatan. Barang-barang tersebut ya boleh-boleh aja sebagai kolektor. Tapi tidak untuk diyakini membawa berkah karena jodoh maut, rezeki semua udah ada yang ngatur yang di atas. Tapi dia jalanin ritualnya sih dengan makan ati itu. Itu malah ya bikin tambah powerful kan kekuatan black magicnya, kekuatan Serem. mistisnya. Serem makan hatinya. Itu dengan dia makan ati yang sebenarnya yang makan tuh bukan dia. Bukan. Ati itu dimakan sama makhluk. Makhluk-makhluk yang tidak bisa kedetek karena dia bolak-balik pergi ke dukun sana sini. Dari cara berbicaranya, saya merasakan dia adalah udah expert gitu loh dalam nanyain hal-hal. Betul kan seperti itu, Mbak Dina? Iya, Mau minum lagi? nggak cukup. Cukup. Saya pengen tanya Mbak Dina. Unek-unek, saya ngeliat unek-unek di hati kamu. Tapi saya nggak mau ini keluar dari mulut saya. Alangkah lebih bagus kalau unek-unek itu keluar dari mulut kamu. Apa, Roy? Ada apa? Kenapa Mbak Dina? Ya intinya saya pengen nggak ada yang ganggu lagi lah intinya karena bisikan itu banyak banget. Bisikan apa sih? Setiap saya sakit hati sama orang, sama siapapun itu, selalu ada bisikan-bisikan yang mengarahkan biar saya harus membalas orang itu. Ya, karena awalnya sebenarnya dendam dan karena awalnya pun nggak di keluarga yang harmonis. Kamu udah mau bercerai kan sama suami? Iya, Iya. Terus satu lagi, Mbak Dina, saya mohon maaf tidak mau ganggu urusan masa lalu, tapi kalau kamu ingat aja, saya melihat ada sexual abuse atau sexual harassment ya. Ada pengalaman pahit berhubungan bidang seksual di masa kanak-kanaknya. Pernah dilecehkan gitu atau? Jujur, kamu nggak usah takut. Kamu pakai masker dan nggak ada yang tahu gitu. Pernah mengalami pelecehan seksual? ya. Tapi yang paling parah ya itu waktu usia SMA itu? Ya. Saya mau diapain? Ya sebenarnya itu gimana ya? Ya diperkosa. Karena nggak ada rasa suka, nggak ada hubungan apa-apa. Bukan pacar kamu jadi? Bukan. Teman sekolah? Jadi begini, di waktu saya sekolah, karena saya pingin banget melanjutkan sekolah, saya sekolah sambil kerja. Nah itu sama anak majikan. Oh. Sekolahnya di... Jadi saya sekolah sambil kerja di satu minimarket, tapi ditempatin tempat buat nginep. Kalau saya tidak bongkar ini, pasti nggak ada orang yang tahu ya tentang ini. Justru karena kamu bongkar, saya berharap Mbak Dina jadi lega.
Ini kayaknya karena dia begitu sakit hati, nyimpen dendam begitu dalam, jadi frekuensinya sama dengan makhluk-makhluk halus dan bahkan lebih powerful saat dia makan hati, dan sampai sekarang masih diikutin sama makhluk-makhluk itu, Roy. Betul sih. Ditambah lagi ada yang diwarisin sama sang ayah, ilmu itu, ilmu black magic ya. Black magic. Saya lagi berpikir ulang terus dan mencari jawaban. Mbak Dina cocok di bidang apa ya? Saya ngelihat seperti itu. Dalam kepala saya berputar-putar. Kerjaan apa yang cocok dengan Mbak Dina? Saya ngelihat sih sebenarnya bukan di belakang meja ataupun yang boring gitu di kantor. Oh, yang ketemu orang. Iya. Saya lebih lihat Mbak Dina itu cocoknya justru akan besar ketemu orang-orang baru. Di lapangan. Ketemu orang-orang baru di lapangan, even jadi sales promotion, Sales, marketing. ya, marketing gitu. Karena gaya bicaranya pun Iya. secara verbal, konsonan katanya, artikulasi, Iya. semuanya jelas gitu. Iya. SPG. SPG Wow. itu, terus udah gitu, ya itu sih ya. Iya. Tapi kalau dia masih dipengaruhi sama makhluk-makhluk gaib dan juga ritual-ritual makan hati, tambah lagi ilmu yang diwarisin ayah ini, apakah bikin dia gampang cari pekerjaan untuk hidupnya, Roy? Iya, susah sih. Susah ya. Semoga kuntilanak merahnya pergi jauh-jauh. Saya sih sekarang udah nggak ngeliat kuntilanak merahnya. Oh, udah pergi. Tapi dendamnya dia ini sebenarnya ke siapa sih? Dendamnya ke siapa tuh ditanya? Yang jelas dendam ke laki-laki itu iya. Ayah. Semua laki-laki atau? Kalau ayah itu sebenarnya untuk dendam banget, emang dendam banget. Tapi orangnya udah nggak ada kan. Oh, udah meninggal. Ya. Waktu masih hidup ya tiap saya tuh ditinggalin dari bayi sampai saya mau dibuang ke kali sama mama saya. Karena jadi waktu umur 3 minggu saya ditinggalin sama bapak saya dan bapak saya pun menceraikan mama saya. Dan sampai umur 4 minggu itu baru bapak saya pergi 1 minggu, saya mau dibuang ke kali karena mama saya menyalahkan gara-gara kamu lahir perempuan jadi bapak kamu ninggalin mama gitu. Sampai sekarang pun mama sebenarnya ada di Jakarta. Oh, nggak pernah ketemu lagi? Mama yang nggak mau ketemu. Sebenarnya saya kan kelahiran tuh dari Jawa. Cuman tinggal di Jakarta yaitu karena pengen ketemu mama sebenarnya. Tapi setiap diminta alamat nggak pernah ngasih dan saya pun nggak boleh manggil mama itu dari kecil. Sampai Setiap sekarang. saya manggil mama, pingin kayak anak-anak lain, manggil mama yang punya mama. Lu nggak usah manggil gua mama dah, ntar ketahuan orang-orang gua udah punya anak. Bermula dari yang saya bilang tadi ya, dia tidak dibesarkan dengan cinta kasih dari awal. Iya, dari keluarga. Ya jadi saya dibesarkan sama nenek saya. Dan nenek saya pun sebenarnya latar belakangnya ya mistis. Kehidupan begitu. Nah, jadi nenek saya sama kakek saya itu dari ibu. Dari ibu. Terus Oke. bapak saya terjunnya ya gitu, bergelut di dunia mistis. Nenek saya pun dari keluarga ibu pun begitu. Semuanya mistis guys, itu keturunannya ya. Tapi saya ada diturunin begitu sebenarnya saya nggak mau. Intinya nggak mau aja. Walaupun ada beberapa yang bisa buat nolong orang, tapi saya nggak mau terjun di begitu. Nggak mau karena trauma atau pernah diganggu sama makhluk gaib? Diganggu intinya. Kalau untuk nolong orang sih sebenarnya kalau misalnya kepepet-pepet banget udah kasihan, ngerasa kasihan baru. Tapi kalau misalnya yang keseringannya justru diganggu dengan bisikan-bisikan seperti itu. Ini sekarang masih ada yang bisikin nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi bisikan itu datangnya setiap apa? Tidur kah atau apa? Setiap sakit hati.
Jadi kalau saya sakit hati, langsung muncul ada bisikan harus membalas orang itu. Baru saya melakukan ritual tersebut. Ritual tersebut masuk ke hutan-hutan dan gua-gua nggak? Kenapa? Masuk Ritual. ke gua-gua dan Oh, enggak. Saya paling pergi ke salah satu tempat. Itu kalau udah benar-benar benar-benar Sakit apa? hati. sakit hati banget. Biasanya ngapain tuh di situ? Ya paling untuk melakukan ritual itu biar nggak ada yang mengganggu saja. Baik. Bay, kita tahu kan kaki kita selalu melangkah ke tempat yang berbeda-beda dan ribuan mil tanpa sengaja gitu ya. Tanpa kita tahu ternyata sepatu sering menemani kita kemanapun kita pergi. Nah, hari ini saya akan melakukan penetralisiran dengan cara saya menghentikan semua, ibarat kata sepatu lama udah ditinggal dan kemudian kamu sepatu baru, langkah baru, hidup baru, ya. Disita aja. Saya bukan malah sita lagi, pengen saya bakar. Oh. Tapi sepatu agak susah bakarnya. Apa? Sepatu agak susah bakarnya atau dia itu tinggalin aja nggak usah dipakai kali. Itu ya. Coba aku yang pakai loh. Jangan. Kecil lah. Jadi sepatu ini sebagai cleansing, kamu udah nggak usah pakai lagi. Ganti dengan sepatu baru. Ini jangan pernah dipakai lagi. Ini sebagai simbol bahwa kamu meninggalkan langkah yang lama untuk melangkah ke arah yang baru gitu. Dengan alas kaki yang baru. Ini disimpan aja atau dikasih ke orang? Kasih ke orang. Tapi ada, Donation. nggak ada imbas apa-apa ke orang kan? Nggak ada. Cuman sepatunya aja. Ya, cuma sepatunya aja yang jadi masalah. Saya pengen kamu bakar sendiri aja di rumah. Ya? Baik. Dia tadi ngejar-ngejar ke arah penonton, bahkan ke Dara juga. Itu kenapa ya, Roy? Masih dibisikin? Gini, dia nggak kekontrol gitu emosinya dan jiwanya. Dia tuh nggak sadar apa yang dilakuin sebenarnya di Dina. Bener-bener kayak kacau. Mbak Dina udah punya anak? Sudah. Semoga apa yang saya sampaikan juga jalan ya. Anak tapi baik-baik aja? Alhamdulillah sih baik. Dan jangan pernah melakukan hal seperti yang tadi Anda nggak sadar ke anak gitu? Oh enggak, saya nggak pernah. Baik-baik aja ya? Bahkan setiap ada masalah keluarga pun saya nggak pernah anak tahu. Oke. Ya mudah-mudahan Anda bisa jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Maksud saya kalau Anda merasa sakit hati sama ibu, mungkin beliau pernah buat kesalahan. Nah mudah-mudahan kesalahan dan keliruannya tidak Anda ulangi ke anak Anda gitu ya. Iya. Oke? Ya, enggak, insya Allah. Pelajaran hidup. Jadi pelajaran. Kalau sakit hati sih jujur, alhamdulillah saya nggak merasa sakit hati sama mama. Ya jangan. Udah Kayak ratusan apapun kali juga saya itu. rayu itu, suruh tinggal sama saya sampai nangis-nangis, tapi tetap mama tuh entah belum dikasih kesadaran apa enggak. Ya intinya saya punya usaha roti pun dulu, punya pabrik roti malah didoain semoga terbakar pabrik kamu. Jadi sulit lah, atau mungkin belum kali. Belum dibukakan pintu hatinya mungkin. Tapi seperti apa? Itu tetap orang tua sih ya, nggak bisa dilawan juga. Kalau sama bapak saya jujur ada dendam. Tapi kalau sama mama enggak. Tapi kan beliaunya udah nggak ada. Iya. Jadi doain aja Didoain mudah-mudahan aja. suatu hari nanti ya. Iya. Gimana sekarang rasanya? Udah lega enakan. Jauh lebih lega ya. Baik. Ada pesan buat Dina? Nggak ada sih. Dara? Oke baik. Mbak Dina, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin.
Mudah-mudahan baik-baik saja ke depannya dan salam untuk keluarga. Mudah-mudahan juga masih bisa menjaga keutuhan keluarganya dengan suami ya. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Ya. Terima kasih. Silakan dibawa sepatunya. Oh iya. Garis kehidupan memang tak dapat kita ubah. Namun, kita dapat mengubah jalan pikiran kita. Karena kebahagiaan dapat kita ciptakan oleh diri kita sendiri. Kalau kamu ngelihat Dina, rasanya perlu melakukan penelusuran nggak sih? Iya, nampaknya tim nanti akan penelusuran lebih lanjut untuk rumahnya Dina atau lokasinya Dina ya. Biar benar-benar dia bersih juga ya. Betul sekali. Baik, kalau gitu pemirsa, setelah ini Roy Kiyoshi dan tim akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Dina. Halo pemirsa Menembus Mata Batin, aku Frisly Herlin dan kali ini aku datang bareng sama boneka Bubi. Kita mau datang ke rumah salah satu partisipan yang bernama Dina. Dia melakukan ritual memakan. Terus juga di dalam udah ada tim dan kita udah menaruh beberapa kamera di titik-titik yang memang ada sosok tersebut. Sekarang aku mau nemuin tim dulu. Halo Chris. Hai Kak. Jadi menurut kamu yang kamu udah kasih tahu ke aku untuk di beberapa titik seperti di ruang tamu, dapur, dan kamar. Nah, kejanggalannya itu ada pada kamar. Jadi kalau di sini, nah ini lokasinya di kamar tidurnya Mbak Dina. Nah, ini partisipan kita. Nih, kamu lihat. Mbak Dina juga bisa lihat nih. Di sini tuh ada yang janggal. Nah Kak, jadi ada makhluk yang ngedeketin ke Mbak Dina. Jadi tadi tuh dia nggak ketangkap di kamera. Sekarang dia makin lama makin deket dan ngarah ke sampingnya Mbak Dina. Oh, kamu bisa lihat ya? Secara jelas gitu? Iya, ini benar-benar jelas banget. Bukan cuma satu sosok. Nggak cuma satu sosok. Ini Mbak, lihat. Ada pergerakan nih di selimutnya. Tuh. Biasanya kalau misalnya selimut atau benda bisa bergerak, berarti energi yang ditimbulkan sama sosok tersebut itu emang besar, Kak. Tuh, dia kayak melakukan gerakan sesuatu nih, tuh. Kayak bangun tapi masih tidur. Nih, kamu Tapi kayak bangun. saya nggak tahu, Nggak nggak ngerasain merasa apa-apa? gitu, nggak merasa. Ini menurut catatanku, ini tuh sekitar pukul 2:15. Jam 2:15 pagi. Sosok itu masih ada di samping Mbak Dina. Kira-kira gimana nih? Jadi kalau yang aku lihat, karena sosok ini kan berarti mengganggu ya, dan dia frekuensinya besar banget. Dan aku juga dari mulai masuk tadi ngerasa ada panggilan-panggilan dari dalam rumah. Oh, kamu udah ngerasa sebelum sampai sini tadi? Berarti kita langsung masuk kali Iya. Kak. Ayo, boleh deh. Ayo, Pris. Bania. Kok makin lama Bobby juga makin ngarahin ke sana ya? Dia bilang dia minta ke atas, dia minta ke atas. Oh, kamarnya pun di atas. Kita langsung ke atas aja ya? Kejadian di rekaman itu Ya, ada di atas. yuk. Terus, wah, itu tadi barusan semuanya denger nggak? Apa kakak dengar? Lu denger nggak? Mbak Nina denger nggak? Yang lain denger nggak? Ada yang ketawa. Tapi Mbak Dina juga dengar kan? Nggak denger apa-apa. Nggak mungkin deh, kayaknya itu sosok yang Ini aku sebutin merinding kemarin. nih. Aku denger banget, jelas. Aku juga dengar kok. Tapi nggak ada apa-apa di atas. Oh, nggak mungkin nggak ada, karena ini Bobby ngarahin kita ke atas, Kak. Terus gimana nih? Kita lanjut ke atas aja kali ya? Aku makin lama makin pengap ya. Iya. Rame banget di atas. Kamar yang ada rekamannya itu di mana yang kakak? Ini, sebelah sini. Di sini. Heeh. Kita boleh masuk. Tapi nggak ada apa-apa di kamar. Kalau nggak ada apa-apa, berarti nggak apa-apa dong kita untuk Iya, kita masuk coba dulu. cek aja dulu. Karena kan tadi di videonya Iya, juga jelas kan jelas ya. juga. Oh silahkan, kalau nggak percaya. Bener kan yang aku bilang? Kenapa? Bobby juga ngejelasin. Dia ketemu sama sosok perempuan merah dengan energinya juga sangat amat merah. Perempuan merah. Kuntilanak merah.
Terus tadi kakak ingat kan tadi aku bilang kalau ada sosok yang ngedeket tiba-tiba Iya, duduk di samping iya. situ, karena sosok itu keluarnya dari kaca yang ada di sini. Oh, dari kaca ini? Iya, dia keluar. Sosok ini laki-laki berbulu besar. Dan sosok yang coba untuk masuk ke Mbak Dina ini, dia bilang dia udah Mbak Dina bersedia untuk meminjamkan badannya. Tapi Mbak Dina udah nggak pernah lakuin ritual. Ya, saya sudah nggak melakukan ritual apapun di sini. Kenapa, Bobi? Kata Bobi, di kasur ini bahkan ada sesuatu. Di kasur Jadi, ini? Iya. Kakak boleh cek kasurnya. Coba-coba aku cek deh. Nggak ada apa-apa. Coba aku cek dulu. Nggak ada. Astagfirullahaladzim! Ini apa ini? Itu belatung hidup. Belatung hidup ini. Kok bisa sih? Tadi kata Mbak Dina udah nggak ngelakuin ritual apapun lagi. Ya, Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau misalnya Mbak Dina udah nggak ngelakuin apa-apa, nggak mungkin sampai ada belatung ini. saya juga nggak tahu dari mana belatung itu datang. Saya nggak tahu apa-apa. Kasusnya kan Mbak Dina ini makan. Kayaknya nggak mungkin deh. Mbak Dina yakin udah nggak ngelakuin apapun. Ya, saya yakin. Kita lanjut aja kali ya? Iya, kita harus keluar. Gimana kata Bobi? Nah, Mbak Dina, ini bukannya sendal yang kemarin Kak Roy bilang buat dibakar ya? Iya, tapi itu nggak ada apa-apanya kok. Orang itu sendal kesayangan aku. Ini Bobi yang ngasih tahu Kak. Harusnya kan kita lurus aja, tapi Bobi yang tiba-tiba nyuruh stop, lihat samping kamu. Oh, dia yang ngeh. Kan disuruh dibakar. Iya, tapi itu sendal kesayangan Energinya aku. nggak enak banget Mbak Dina. Ambil aja. Udah nggak Gini apa-apa. aja. Ini kami sita deh. Karena kan memang benda ini tuh memang harus sudah dibakar kan. Daripada nanti pengaruhnya ke yang lain. Ya Berarti udah kita deh. lanjut ke sini deh. Banyak banget ya di sini. Kak, Ya? di sini ada kuntilanak merah yang tadi ngetawain kita pasti tangga. Di mana tuh? Dia di mana? Sekarang dia ada di sini. Tuh, deket pintu. Udah. Dia tuh emang ada dulu di sini, tapi sekarang udah nggak ada di sini. Udah pergi dia. Bobi bilang dia mau main ke dalam. Mbak Dina. Tuh kan. Jadi tadi ada anak kecil tiba-tiba kayak ngajak main, ketawa-ketawa, dia lari. Ini masuk ke bawah sini. Tapi kayak nggak mungkin kalau misalnya emang di rumah ini nggak ada apa-apa, nggak mungkin makhluk-makhluk ini masih betah ada di sini. Tunggu deh Kak. Bobi bilang kita bisa nemuin sesuatu di depan. Mau cari apa lagi sih? Orang nggak ada apa-apa di sini. Makanya kita mau buktiin. Yaudah kita lihat aja yuk. Ayo Mbak Dina. Ini kain merah apa? Itu bukan apa-apa. Kalau bukan apa-apa kenapa ditutupin Mbak Dina? Iya, tapi nggak penting ini. Boleh saya lihat? Nggak boleh. Loh, kan kita di sini mau ngecek. Kita buka ya. Nggak usah. Bobi soalnya ngarahin ke sini banget Karena nih, ke Kak. sini. Coba kita buka deh. Astagfirullahaladzim. Tadi kata Mbak Dina udah nggak ngelakuin apapun lagi. Ini apa? Itu cuman hal biasa kok. Paru busuk yang dimaksud itu ini berarti. Dan belatungnya pun ada. Sama persis kan Kak yang ada di kamar. Udah, nggak usah dipegang-pegang. Nggak, benda-benda ini bakal kita sita deh, ya. Iya Kak Sri kayaknya diamanin aja. Udah deh. Woi, loh, jangan kok gimana ikut sih? campur ya? Please, dia ngapain tuh? Mbak Dina. Jangan ikut campur. Saya sudah betah di tubuh ini. Ini kamar nih, please, Li. Kak Sri, aku boleh minta tolong air sama lada nggak? Iya, bentar.
Dia kerasukan apa ya, Prisly? Kuntilanak merah yang dari tadi tuh ngegangguin kita. Dan Mbak Dina dari tadi juga nutupin dia. Jadi dia ngerasa dia dibelain. Coba kamu sadarin deh. Aku minta air dong. Dia marah ya karena kita mau ambil... Semua barang-barangnya. Terus juga kayak masih ada sesuatu yang ditahan sama Mbak Dina buat ngelindungin sosok yang tadi sempat kita temuin itu, Kak. Kak, minum, Kak. Mbak Dina. Kak. Mbak Dina, kalau Mbak Dina terus-terusan makan makanan yang ini, sama aja Mbak Dina ngasih makan ke mereka. Dan mereka makin ngerasa mereka bisa kuasain badan Mbak Dina. Duh, Prisly, ini... Tadi aku batuk ini. Itu bener-bener kakak muntahin. Kok bisa sih? Karena Mbak Dina tadi kan makan lagi dan di depan kita kan, kakak juga ngeliat kan. Dia makan itu untuk ngebentengin badannya lagi. Dia coba minta pertolongan dari makhluk itu lagi. Dan dari tadi dia bener-bener nolaknya itu ke badan kakak kan. Iya. Makanya bisa kenanya ke kakak yang Iya, makanya kayak gini. tadi dia nyerang aku kan. Udah kita bawa aja deh ini. Tes itu Tunggu aja dulu, semua. Kak, kita nggak bisa main bawa aja. Sekarang terserah Mbak Dina. Kalau Mbak Dina masih mau ngasih makan mereka dengan yang kayak gini dan bakalan berefek ke badan Mbak Dina juga, terserah. Kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Karena dari tadi Mbak Dina juga yang nolak. Ya udah Mbak, saya izinin Mbak bawa semua. Saya juga udah nggak tahan. Iyalah, udah nggak benar ini. Saya udah capek sebenarnya. Yang penting Mbak Dina kedepannya bener-bener udah tahu kan ini ngefeknya nggak akan ke hal yang baik, Mbak. Dan ini bakalan terus ngeganggu pikiran dan fisik Mbak. Udah, Mbak. Oke, yuk. Bang, bangun nih, Mbak. Yaudah tim, ini boleh dibawa barang-barangnya semuanya. Yuk, Mbak. Oke, yuk, bantuin yuk. Pemirsa, dua partisipan kami yang hadir malam hari ini adalah Ojan dan Dina. Ojan melakukan begitu banyak kriminal dari sejak kecil, tapi istrinya masih tetap setia dan bahkan masih yakin Ojan adalah suami yang baik. Dan Dina tadi melakukan ritual mistis makan ati mentah dan melakukan kekacauan di sini. Bagaimana tanggapan kamu, Roy? Saya terharu dengan Ojan? Ojan. Ternyata memang ada juga ya cinta sampai tua gitu ya. Iya. Nggak, kalau sekarang kan kamu tahu beberapa orang baru kawin udah gitu cerai atau paling cuma 5 tahun cerai gitu Iya. segala macam. Nah, Ojan dan istrinya sayang banget sama Ojan ya. Ya salut sih ya, dia Salut masih sih. kuat untuk bisa bertahan. Salut gitu. loh, salut Bertahan banget. cintanya. Gak kebayang sih kalau dia si Ojannya ini main cewek gitu ya. Perasaan Mudah-mudahan istrinya sih gimana? enggak ya. Sementara Dina itu saya tidak takut, tapi Dina menebar teror saja. Oke. Dara ada tanggapan? Dari dua-duanya ini kan sebenarnya kan punya dua partisipan ini kan sebenarnya punya apa ya, dendam, punya unek-unek sesuatu yang emosi yang terpendam kan sebenarnya ya. Tapi sebenarnya itu bisa diobatin dari diri sendiri nggak sih, Kak Roy? Dari diri sendiri. Ya, nomor satu kan paling penting dari diri sendiri kan Iya, ya. Entah itu dari hal-hal mistis atau apa, mungkin mereka kan hanya ikut mendorong aja gitu, cuman ikut ya gini lah, ayo gitu, cuman gitu aja kan. Tapi sebenarnya bisa dari dalam diri sendiri. Cuman mereka mungkin nggak kontrol itu ya. Iya. Ya mudah-mudahan Ojan dan Dina baik-baik aja ke depannya, terutama Ojan lebih bahagia ya. Iya. Tapi salut sama istrinya, walaupun disakiti tapi tetap membalas dengan cinta. Tapi saya salut juga sama Ojan. Ojannya juga ya, Iya, karena dia mau berubah. Demi anak Iya, dan istrinya. betul. Benar. Baik, Dara, terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karir dan segala rencana baiknya. Amin. Roy Kiyoshi, terima Terima kasih kasih atas segala penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih. Pemirsa, hiduplah seperti pohon yang berbuah. Walau kerikil seringkali terlempar ke tubuhnya, tapi dia tetap membalasnya dengan buah. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.